Novel fiksi bela diri Cincin Perintah Kaisar Naga 4934 hingga 4936. Bersama suara serak cerita berlanjut. Sentian melambai ke arah Dahu. Dahu, bunuh dia, jangan menahan diri. Baohu meraung dengan marah. Dahu mengangguk, lalu melompat ke atas panggung. Badan besar Dahu jatuh dengan keras kering, dan seluruh Baohu Fang bergetar. Debu di tanah beterbangan ke udara, membentuk kabut tipis di bawah cahaya. Matanya yang seperti lonceng tembaga menatap Sentian, dengan api yang ganas menari-nari di pupil matanya, dan dua aliran udara putih menyembur keluar dari lubang hidungnya yang tebal, seolah-olah seekor binatang prasejarah yang marah sedang terbangun. Aku akan menghancurkanmu menjadi pasta, serangga kecil. Suara Dahu bagaikan gemuruh guntur, mengguncang lentera di sekitar arena dan menyebabkan api berkedip-kedip. Ada kegembiraan yang kejam dalam suaranya, seolah-olah dia telah meramalkan adegan Sentian yang diremukkan menjadi pasta daging. Sentian hanya tersenyum menghina, dengan lengkungan berbahaya di sudut mulutnya. Dia menggulung lengan bajunya perlahan-lahan, memperlihatkan lengannya yang ramping namun terbentuk dengan baik, dan mengaitkan jarinya ke Dahu. Ayo, biarkan aku melihat seberapa besar dirimu. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di seluruh Baohu Fang, dengan keyakinan yang tidak diragukan lagi. Baohu mengangkat kepalanya dan tertawa keras, suaranya nyaring bagaikan lonceng. Nak, berlututlah dan mohon ampun sekarang, dan aku akan membiarkan badanmu tetap utuh. Sentian tersenyum dingin dan tidak menjawab. Dia hanya menggerakkan pergelangan tangannya dan telapak jarinya mengeluarkan suara nyaring. Tindakan yang tampak biasa saja ini membuat hati Dahu menjadi tegang entah kenapa. Intuisinya mengatakan bahwa lawan yang tampaknya lemah di depannya sama sekali tidak sesederhana yang terlihat. Dahu memimpin serangan. Dia menggerakkan kakinya yang kuat dan bergegas menuju Sentian seperti bukit yang bergerak. Dan retakan muncul di tanah di bawah jejak kakinya. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga ke arah langit, dan gelombang suara tersebut menimbulkan riak-riak pada penghalang pelindung di sekeliling ring itu. Segera setelah itu, tinjunya yang besar menghantam Sentian dengan suara yang menembus udara. Kemanapun tinju itu lewat, udara tertekan menjadi riak-riak yang terlihat dan menimbulkan ledakan keras. Kekuatan pukulan ini cukup untuk meratakan bukit kecil hingga rata dengan tanah. Orang-orang di antara penonton menutup telinga mereka satu demi satu. Beberapa di antara mereka yang kultivasinya lebih lemah bahkan terjatuh ke tanah karena angin dari pukulan tersebut, wajah mereka pucat pasi. Beberapa orang sudah memejamkan mata, tidak tega menyaksikan Sentian diremukkan hingga menjadi bubur. Bayi berdiri di tepi ring, butiran keringat mengalir dari dahinya, tetapi dia merasa sedikit lega saat melihat penampilan Sentian yang tenang. Dia menyeka keringat di wajahnya dan berbisik, "Menantu laki-lakiku, kamu harus bertahan." Akan tetapi, Sentian hanya sedikit memutar badannya, gerakannya seanggun saat dia berjalan-jalan di taman. Tinju besar itu melewati sudut pakaiannya dan mengenai ring, seketika itu juga tercipta lubang berdiameter 2 meter pada ring yang dibuat khusus itu, dengan kerikil beterbangan kemana-mana dan asap serta debu memenuhi udara. "Terlalu lambat," Sentian mensibir, dengan nada sarkasme yang tak tersamar dalam suaranya. Sosoknya tiba-tiba kabur, dan sesaat kemudian dia muncul di belakang Dahu, begitu cepatnya sehingga dia bahkan tidak sempat meninggalkan bayangan. "Apa?" Baohu tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak tak percaya. Jari-jarinya tanpa sadar menghancurkan sandaran tangan kursi, dan serpihan kayu berjatuhan dari sela-sela jarinya. Sentian melompat ringan dan mendarat di bahu Dahu, gerakannya seringan daun yang jatuh. Dia berjongkok, menepuk pipi Dahu yang berjanggut, dan berkata dengan enteng, "Orang bodoh, bukankah ibumu mengajarkanmu untuk berhati-hati?" Dahu meraung dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Sentian, namun yang dia tangkap hanyalah bola udara. Sentian sudah menyelinap ke bahunya yang lain dan bersenang-senang. "Tikus sialan, turun ke sini." Dahu sangat marah dan menepuk bahunya sendiri dengan tangannya yang besar, namun setiap kali dia meleset sedikit saja dari sasaran. Di mata Sentian, gerakannya sangat lambat seperti seekor siput. Bab 4935 Aku akan mengalahkan semuanya sendirian. Setelah cukup bermain-main, Sentian melompat dari bahu Dahu. Dahu tertipu, wajahnya penuh amarah dan dia meraung keras bagaikan banteng gila. Kemudian dia meninju Sentian dengan keras,
Namun kali ini Sentian tidak menggunakan badannya untuk menghindar. Sentian tidak menghindar ataupun mengelak, melainkan mencengkeram tinju Dahu dengan telapak tangannya. Telapak tangannya pun beradu dengan tinju Dahu dengan suara keras. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan meledak dan gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah dengan titik tabrakan sebagai pusatnya. Semua orang tersungkur ke tanah karena gelombang udara dan harus mengangkat tangan untuk menutupi mata mereka. Saat cahaya memudar, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tinju besar Dahu telah digenggam erat oleh telapak tangan Sentian, tidak bergerak sama sekali. Bagaimana mungkin? Baohu membelalakan matanya dan berseru tak percaya. Dia tahu, kekuatan fisik Dahu tak tertandingi di pasar gelap. Dalam pertarungan sebelumnya dengan orang lain, dia selalu menghancurkan lawannya secara sepihak. Jadi sejak kapan dia pernah menghadapi lawan sekuat itu? Dahu meraung marah, otot-ototnya menegang dan urat-uratnya menonjol, mencoba melepaskan diri dari belenggu Sentian. Sentian hanya tersenyum dingin, lalu tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan pergelangan tangannya, dan tinju Dahu pun diputar ke arah olehnya. Segera setelah itu, Sentian menendang lutut Dahu. Dan dengan suara krek yang keras, badan Dahu yang bagaikan menara besi jatuh ke tanah dengan keras. Seluruh tempat itu sunyi senyap, semua orang menganga mulut lebar-lebar, tidak mampu berkata apa-apa. Mereka belum pernah melihat kekuatan fisik yang begitu kuat yang dapat melawan lawan yang ukurannya sangat berbeda dan bahkan mengunggulinya. Sekarang giliranku. Sentian berbicara dengan lembut, dan meskipun suaranya lembut, suaranya meledak di telinga semua orang bagaikan guntur. Sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Di saat berikutnya, Dahu mendapat hantaman keras di wajah oleh sebuah pukulan, dan terpental hingga menghantam tembok di tepi ring dengan keras, meninggalkan penyok besar berbentuk manusia di tembok. Dahu berjuang untuk berdiri, tetapi mendapati badannya seperti riyuntuh dan setiap gerakan terasa sangat menyakitkan. Sentian berjalan perlahan di depannya dan menatapnya, apakah hanya itu yang bisa kamu lakukan? Wajah Baohu menjadi pucat dan dia meraung, Dahu, cepat bangun dan bunuh dia. Dahu menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk bangkit, tetapi Sentian menginjak dadanya lagi. Sentian mengerahkan sedikit tenaga, dan Dahu merasa dadanya seperti ditekan oleh gunung. Dia mengalami kesulitan bernafas dan penglihatannya menjadi gelap. Akui saja kekalahan, kata Sentian. Mata Dahu terbuka lebar karena marah, tetapi dia harus mengakui bahwa dia sama sekali tidak berdaya menghadapi lawan yang tampaknya lemah ini. Dia mengangguk dengan susah payah, yang menunjukkan bahwa dia mengaku kalah. Sentian menarik kakinya dan Dahu terjatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Seluruh hadirin berteriak kaget dan memekakkan telinga, dan semua orang menatap Sentian dengan mata penuh ketakutan dan kekaguman. Siapa lagi? Sentian melihat sekeliling, matanya mengamati sekeliling, aku bisa mengalahkan 10 dari kalian sendirian. Wajah Baohu sangat muram. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, nak, kamu punya nyali. Kalau begitu, kita akan maju bersama. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya, dan 10 master dari Baohu Fang di belakangnya melompat ke atas panggung satu demi satu. Suara langkah kaki 10 master yang ganas itu terdengar bagai tabuhan genderang perang. Masing-masing orang ini adalah ahli dalam pelatihan fisik. Yang terpendek tingginya lebih dari 2 meter, dengan badan berotot dan kulit yang berkilau metalik. Mereka mengelilingi Sentian dalam bentuk seperti kipas, dengan kilatan haus darah di mata mereka. Wajah bayi berubah drastis, dan dia berteriak dengan cemas, menantu laki-lakiku, jangan. Jumlah mereka sangat banyak, kamu sendiri tidak sebanding dengan mereka. Kamu harus bersikap rendah hati saat keluar. Aku tidak bisa menghentikanmu jika kamu bertindak sok penting. Bayi merasa cemas. Meskipun Sentian memiliki badan yang kuat dan kekuatan yang tidak biasa, terlalu keterlaluan baginya untuk melawan 10 orang sendirian. Bab 4936 tidak etis, melakukan serangan diam-diam. Namun, Sentian melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bayi untuk tidak khawatir. Dia meregangkan bahunya dan berkata sambil tersenyum, kalian datang tepat waktu. Aku masih belum bisa puas. Wajah Baohu berubah marah dan urat-urat di dahinya berdenyut. Dia membanting meja di depannya dan berteriak, bunuh bocah bodoh ini.
Master pertama yang menyerbu mengayunkan tinjunya seperti palu, dengan energi samar melilit tinjunya. Jelaslah bahwa dia telah mengembangkan kekuatan fisiknya secara ekstrim. Sentian tidak menghindar atau mengelak, dan juga meninju. Tinjunya sangat kecil jika dibandingkan, tetapi itu membawa momentum yang tak terkalahkan. Retakan. Suara renyah tulang patah terdengar sangat keras di bawah Hu Fang yang sunyi. Seluruh lengan lelaki kekar itu terpelintir menjadi sudut aneh, tulang-tulang putihnya menembus kulit, dan darah menyembur keluar. Dia berteriak dan terlempar mundur, menghantam pilar di tepi gelanggang, lalu jatuh pingsan ke tanah. Musuh kedua dan ketiga menyerang pada saat yang sama, yang satu memukul seperti palu lonceng dan yang lainnya menendang seperti cambuk baja. Sentian bergerak cepat dan dengan mudah menghindari serangan itu, sementara tangannya dengan ringan menyentuh kedua pria itu bagaikan kupu-kupu yang terbang di antara bunga. Engah! Ah! Salah satu master tiba-tiba muntah darah dan jatuh berlutut. Sementara yang satu lagi meratap sambil memegang kakinya yang bengkok dan cacat. Setiap serangan Sentian secara akurat mengenai titik vital mereka. Meskipun tampaknya sederhana, sebenarnya serangan itu mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Sentian seperti seekor harimau di tengah kawanan domba, dan dia mampu menangani pengepungan 10 Master Bo Hu Fang dengan mudah. Gerakannya begitu cepat hingga menyilaukan, sehingga bahkan orang-orang dari Bao Hu Fang bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya. Setiap kali dia menyerang, musuh akan jatuh sambil berteriak. Ada yang lengannya patah, ada yang kakinya remuk, atau ada yang pingsan. Ketika para Master Bao Hu Fang melihat kejadian ini, mereka merasa ngeri dan serangan mereka pun semakin ganas. Akan tetapi, Sentian menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Dan kecepatan dan kekuatannya menjadi semakin cepat. Di bawah serangannya, para Master Bao Hu Fang jatuh ke tanah satu demi satu, dengan teriakan yang terdengar satu demi satu. Semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Satu orang bertarung melawan 10 orang master, dan bukan saja dia tidak mengalami kerugian, tetapi dia juga mengalahkan lawan-lawannya tanpa ada kesempatan untuk melawan balik. Ini sungguh di luar pemahaman mereka. Apakah ini masih manusia? Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana kekuatan fisiknya bisa begitu mengerikan? Kata orang lain dengan tidak percaya. Seiring berjalannya waktu, situasi di atas ring menjadi lebih jelas. Dari 10 Master Bao Hu Fang, hanya 2 terakhir yang masih berjuang untuk bertahan. Mereka memandang rekan-rekan mereka yang terjatuh di sekitar mereka, hati mereka dipenuhi rasa takut dan gerakan mereka menjadi panik. Sentian memanfaatkan kesempatan itu, melesat, muncul di belakang salah satu dari mereka, dan meninju bagian belakang lehernya. Pria itu merasakan layar hitam di depan matanya dan kemudian jatuh ke tanah. Segera setelah itu, Sentian bergegas menuju orang terakhir dan menendangnya. Hanya dalam beberapa menit, Sentian menjadi satu-satunya yang berdiri di atas ring. Para Master Bao Hu Fang tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan, mengerang satu demi satu. Darah mewarnai tanah menjadi merah, memancarkan kilau yang menakutkan di bawah cahaya. Wajah Bao Hu pucat pasi. Meskipun dia tidak mau, dia masih berkata dengan bibir gemetar, Aku menyerah. Suaranya selembut bisikan nyamuk, sangat berbeda dengan kesombongannya sebelumnya. Bayi melompat kegirangan, semua kerutan di wajahnya terhapus oleh tawa, hahaha, aku kaya. Nuo King, cepat kosongkan gudang Bao Hu Fang untukku. Dia menggosok tangannya dan mulai menghitung berapa banyak bahan langka yang bisa dia beli dengan koin abadi ini. Sentian berjalan perlahan menuju Bao Hu dan menatap ke arah pemilik Bao Hu Fang yang tadinya sombong. Tatapan matanya dingin, seakan-akan sedang menatap seekor semut. Ingat, lain kali kamu bertemu seseorang dari Ling Hu Fang kita, berjalanlah menyamping. Pada saat ini, secercah kekejaman terpancar di mata Bao Hu, dan dia tiba-tiba mengeluarkan belati beracun dari lengan bajunya. Belati itu bersinar dengan cahaya hijau dingin, dan jelas dilapisi dengan racun yang mematikan. Kemudian dia menusuk tepat pada dada Sentian dengan dahsyat, secepat kilat. Bersambung.